Shalom, selamat pagi buat seluruh anak didik Mister semua. Bagaimana kabarnya di hari ini? Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat. Oke, buat anak didik Mister, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan topik yang baru, yaitu pelajaran 2 berbicara tentang setiap manusia berharga di mata Allah. Oleh karena itu, supaya anak didik Mister dapat mengerjakan lembar kerjanya, silakan kamu dengarkan dan simak baik-baik dari setiap penjelasan dari Mister ya nak. Tahukah kalian mengapa manusia berharga di mata Allah? Setiap manusia termasuk kalian diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah seperti yang diceritakan dalam Kejadian 1 ayat 26a. Kalian telah belajar pada pelajaran 1 bahwa yang termaksud dengan menurut gambar dan rupa Allah bukanlah berarti wajah fisik kalian sama dengan Allah. Bukan juga berarti bahwa bentuk mata dan bibir kalian sama dengan bentuk mata dan bibir Allah. Hidung, pipi, telinga, kaki, tangan, warna kulit, tinggi badan, dan bentuk tubuh kalian pun tidak berarti sama juga dengan seperti itu yang dimiliki oleh Allah. Ya, jadi anak didik Mister harus paham apa itu kira-kira yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, manusia bagaikan cermin yang dapat memperlihatkan sifat baik Allah dalam manusia. Gambar dan rupa Allah yang indah itu ada dalam diri manusia. Kejadian manusia sangat ajaib. Daud dalam Mazmurnya mengatakan bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggangnya, menenunnya dalam kandungan ibunya. Daud bersyukur kepada Tuhan karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ia mengatakan bahwa tulang-tulangnya dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Tuhan melihat Daud selagi dia masih dalam kandungan ibunya. Ungkapan Daud ini menyadarkan kalian bahwa Tuhan sangat berperan dalam pembentukan bakal bayi dan ketika lahir ke bumi. Tidak ada yang salah ketika bayi lahir, baik dalam keadaan sempurna atau tidak sempurna. Maksudnya adalah kalian diciptakan dengan semua sifat baik yang dimiliki oleh Allah. Jadi baik mata sipit atau mata belo, baik hidung fes atau mancung, baik penderita bibir sumbing atau bukan, baik rambut keriting atau lurus, tubuh pendek atau tinggi, gemuk atau kurus dan sebagainya, semuanya berharga di mata Allah. Semua diciptakan Tuhan dengan amat baik, dengan sifat-sifat yang baik untuk melakukan kehendak Allah. Menyaksikan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, luar biasa. Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi Allah juga memelihara hidup manusia. Karena manusia berharga di mata Allah, hal ini terjadi juga dengan diri kalian. Allah memelihara sejak dalam kandungan ibumu sampai tiba pada kelahiranmu. Allah memberikan orang tua yang merawat dan mencukupkan kebutuhanmu, dan kamu bisa bersekolah. Allah menolongmu dengan memberikan kesuksesan ketika ujian. Allah memberi semangat agar kalian semakin giat belajar saat mendapat nilai jelek. Allah memberikan kesembuhan ketika sakit. Allah menghibur saat sedih. Allah memberikan pertambahan usia setiap tahun dan kalian dapat memperingati hari kelahiran. Allah memelihara kalian sejak bayi sampai usiamu saat ini. Semua itu menjadi bukti bahwa hidup kalian berharga di mata Allah. Jadi buat anak didik Mister, sangatlah kita mulia di hadapan Allah. Segambar dan seturutnya kita diciptakannya untuk memperindah apa yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana dengan teman-teman kalian atau mereka yang berkebutuhan khusus? Apakah mereka yang matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar, mereka yang harus memiliki satu tangan atau satu kaki sejak lahir adalah pribadi yang berharga di mata Allah? Apakah mereka juga segambar dan serupa dengan Allah? Semua orang yang berkebutuhan khusus adalah pribadi yang segambar dan serupa dengan Allah. Baik yang keadaannya seperti itu sejak lahir atau karena suatu sebab, misalnya setelah mengalami kecelakaan, mereka juga berharga di mata Allah. Mereka juga diciptakan dengan amat baik dalam rencana Allah. Bagi Allah, keadaan fisik manusia yang utuh atau tidak utuh bukanlah yang utama. Bagi Allah yang utama adalah nilai rohani, sifat dan kepribadian yang baik dari manusia. Apapun kondisi manusia sejak dilahirkan, ia ada dalam rencana baik Allah. Jadi seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat ke-11, menyaksikan sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teks ini menjadi bukti bahwa Allah sungguh mengasihi semua manusia dengan merancang masa depan yang baik, termasuk untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Allah menyayangi manusia bukan berdasarkan kondisi fisik tubuhnya. Allah memberi bukti yang lain bahwa manusia ciptaannya sungguh berharga di matanya dengan menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Inilah bukti bahwa mereka yang berkebutuhan khusus juga berharga di mata Allah, karena mereka yang memperoleh keselamatan tanpa terkecuali saat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi Allah itu tidak pernah memilih-milih orang yang ingin dikasihi. Oke, buat anak Mister, dari setiap penjelasan yang telah Mister berikan tadi, Mister berharap, bahkan Mister sudah percaya bahwa kamu sudah mengerti dan paham akan hal itu. Oleh karena itu, silakan kamu kerjakan lembar kerja kamu dengan baik, di mana lembar kerja yang akan kamu kerjakan itu adalah yang ada di dalam bukumu halaman 17, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Silakan kamu kerjakan di buku tugas kamu, kerjakan dengan baik dan kirimkan tepat waktu kepada Mister. Oleh karena itu, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan lanjutkan pertemuan di minggu depan. Tetap dijaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.